Shalom Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, terkhusus bagi warga jemaat GKPB Bethlehem Untar-Untar. Hari ini, hari Kamis 26 Maret 2020, kita kembali akan merenungkan firman Tuhan sesuai dengan buku pedoman pembacaan Alkitab, Puji dan Janji untuk hari ini. Pembacaan terambil dari 2 Korintus pasalnya yang keempat ayat 11 sampai 18. 2 Korintus pasal 4 ayat 11 sampai dengan ayat 18. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, terlebih dahulu mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Tolong mampukan kami untuk dapat mengerti, menghayati, dan melakukan apa yang Tuhan hendak sampaikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak dan Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama membaca Alkitab kita. Sekali lagi kita akan membaca firman Tuhan dari 2 Korintus pasalnya yang keempat ayat 11 sampai dengan 18. 2 Korintus pasal 4 ayat 11 sampai 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut Dia di dalam diri kami dan hidup Dia di dalam kami. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada diri-Nya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Demikian pembacaan firman Tuhan sebagai dasar perenungan kita pada hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan tema ancaman dari maut.
ancaman dari maut. Berbicara masalah ancaman, siapa yang tidak pernah mengalaminya? Bagaimana perasaan saudara ketika saudara mengalami sebuah ancaman? Dan apa yang saudara lakukan ketika menghadapi ancaman? Saya kira semua orang pernah mengalami ancaman. Ketika ancaman itu menerpa kehidupan kita, mungkin kita merasa ketakutan. Dan untuk bisa menghindar dari ancaman, bisa jadi kita meminta pertolongan kepada orang lain. Saat ini, saudara, ancaman itu terasa begitu nyata. Ancaman itu berupa virus, yaitu virus corona. Bagi kita yang tahu bahaya daripada virus ini, pasti akan merasa khawatir, takut, dan cemas. Tapi di samping ancaman virus corona ini, masih ada ancaman-ancaman yang lainnya, yakni ancaman dari maut. Ketika kita bersama-sama menghadapi sebuah ancaman, janganlah kita kaget. Mungkin jangan takut secara berlebihan. Mengapa? Sebab ancaman itu bukan baru sekali ini terjadi. Ancaman itu yang mengancam kehidupan kita sudah terjadi sejak manusia itu jatuh ke dalam dosa. Itulah realita kehidupan. Dari dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya, ancaman itu masih tetap ada dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus juga pernah mengalami ancaman yang dahsyat yang mengancam kehidupannya, yaitu ancaman dari maut. Hal itu ia sampaikan kepada jemaat di Korintus, katanya, sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kami. 2 Korintus pasal 4 ayat 11 dan 12. Dari ayat ini jelas dikatakan bahwa Paulus juga mengalami ancaman. Ancaman oleh karena Kristus. Hal itu pula yang membuat dirinya mengalami penderitaan. Sebab apa? Sebab tidak semua orang suka, tidak semua orang senang terhadap berita Injil yang ia sampaikan. Oleh karena itu, ia dibenci. Oleh karena itu, dia diancam. Bahkan maut seolah-olah telah menjadi ancaman baik dari luar maupun dari dalam dirinya sendiri. Sampai pada tingkat tertentu yang merasakan seolah-olah penderitaan Yesus sedang ia jalani dalam kehidupan ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, beratnya ancaman yang dialami oleh Rasul Paulus tidak membuatnya putus asa. Mengapa? Imannya kepada Yesus yang membuat dia tidak menjadi tawar hati.
Dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 13 dikatakan demikian. Karena kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis. Aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Melalui ayat ini Rasul Paulus mau meyakinkan jemaat di Korintus, dan tentu juga meyakinkan kita sekalian bahwa yang akan membuat kita kuat menghadapi segala ancaman apapun itu bentuknya, termasuk ancaman oleh virus corona, ancaman dari maut, semuanya kita akan dapat hadapi dengan iman. Oleh karena itu, kita patut terus-menerus memelihara iman kita, percaya kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus melalui pujian, melalui doa, dan juga melalui perenungan firman Tuhan, baik itu secara pribadi, tengah keluarga, dan juga bersama-sama umat percaya. Untuk apa? Supaya iman kita tidak menjadi mati. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ancaman corona, virus corona ternyata telah mematikan berbagai macam aktivitas, seperti kegiatan perkantoran, kegiatan di sekolah, kegiatan-kegiatan pariwisata, dan bahkan juga seolah mematikan kegiatan-kegiatan keagamaan. Tetapi saya mengajak, kiranya ancaman virus corona ini tidak akan pernah mematikan ibadah kita kepada Tuhan, tidak akan pernah menghentikan ibadah dan penyembahan kita kepada Tuhan. Sekalipun kita harus beribadah tidak bersama-sama dalam bentuk persekutuan yang besar, sekalipun kita harus beribadah hanya bersama-sama istri maupun anak-anak kita, di dalam keadaan tidak berdaya seperti inilah, kita sekalian tidak boleh menghentikan ibadah kita, doa kita, melalui ibadah dan doa penyerahan kita kepada Tuhan, tanda kita menyerah, mengangkat tangan kepada Tuhan, sehingga Tuhan lalu turun tangan untuk menolong kita. Tetaplah berdoa, karena doa dapat mengubah segala sesuatu. Dengan doa, kita tahu Daniel yang dimasukkan ke dalam gua singa, yang di dalamnya ada singa-singa yang sedang lapar, siap untuk menerkam, memangsa siapapun yang dimasukkan ke dalamnya. Tapi apa yang terjadi? Apakah Daniel mati dimangsa oleh singa-singa itu? Tidak. Karena doa Daniel selamat. Karena itu tetaplah berdoa. Jalani kehidupan ini dengan penuh sukacita, sebab Tuhan adalah penyelamat dan penghibur kita. Kiranya meluputkan kita dari segala macam bentuk ancaman, termasuk ancaman oleh karena virus corona dan juga ancaman oleh karena maut.
Tuhan kiranya menolong dan memberkati kita. Amin.